Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, bertemu lagi dengan channel Manu Maribaya. Seperti biasa, kesempatan siang hari ini kita akan coba melihat jebakan karena sudah cukup lama kita tidak berkeliling untuk melihatnya dikarenakan cuaca yang setiap hari hujan bahkan siang malam. Dalam kesempatan siang ini ya kita berharap jebakan yang sudah lama kita simpan mudah-mudahan banyak lebah liar yang menghuni, dan tak lupa kita pun membawa kotak kosong untuk dipasang. Dan satu hal penting untuk video kali ini, silahkan tonton dari awal sampai dengan akhir, jangan sampai di skip supaya tidak gagal paham, karena banyak cara, teknik, dan teori sederhana tapi bermakna untuk jebakan kita lebih cepat terisi, tidak lama tinggal di hutan, cepat diisi lebah liar, kemudian pindah ke lokasi budidaya. Karena cuacanya cukup mendung, walaupun mendung tidak berarti hujan, kita akan segera lihat bagaimana keseruannya. Ikuti terus Madu Maribaya. Ini lokasinya makin padat vegetasinya karena di curah hujan yang sangat tinggi, ya mungkin tidak akan ada orang yang terabas-rabas hutan kecuali yang sangat berkepentingan seperti kita. Kita akan cek sebelah sini, ada satu kotak, mudah-mudahan terisi. Alhamdulillah. Mas bro. Ya. Nah, ini keadaannya sudah pada tumbuh. Udah ada tawon juga. Sepertinya sudah cukup lama. Dan kalau dilihat koloni lebahnya kuning menarik, tetapi entah ini koloninya sebesar gimana karena di bagian luarnya tidak terlalu banyak, tapi alhamdulillah kalau dilihat aktif sekali. Nah, ini posisinya rimbun. Nah, bagian atasnya rimbun, pinggirnya kanan kiri juga rimbun. Sebagai contoh saja, bukan bermaksud menggurui, tetapi bagian depannya kosong. Jadi leluasa apabila lebah ada yang survei atau lebah yang sudah mengisi seperti ini, jadi untuk keluar masuknya tidak susah, terhalang pohon atau dedaunan. Nah, kita lanjut, ini permulaan sangat bagus, mudah-mudahan di lokasi-lokasi berikutnya ada juga kotak yang terisi. Nah, di bawah pohon pinus yang besar ini sebenarnya bagian bawahnya cocok apabila mau disimpan, dan bisa kita lihat bagian depannya. Wih, mantap. Kosong. Jadi dari beberapa arah ini bisa turun ke sini sebenarnya, tapi berhubung lokasinya ini terlalu dekat dengan rambahan, yang bisa orang lain lewati, termasuk kita pun lewat sini, ya akhirnya tidak kita simpan, walaupun secara lokasi sangat potensial. Ya, dilanjut. Nah, ini lokasi berikutnya kita akan masang jebakan. Tadi permulaan pas kita datang melihat di satu lokasi ada dua kotak, yang satu kosong, yang satu sudah terisi. Kemudian lokasi ini sebenarnya minggu lalu udah kita pindah, tapi belum sempat kita simpan kembali, makanya kita akan tapi belum dibereskan dalamnya seperti apa. Nanti kita akan asapi dulu untuk menghilangkan hama semut, supaya ketika nanti dipasang menjadi jebakan
tidak ada semut yang mau bersarang. Nah ini kemudian ini pohon pinus. Di seberangnya sebelah sini banyak kaliandra, banyak tanaman perdu, ilalang dan sebagainya. Dan posisinya jadi bukan tebing tetapi menurun. Nah posisi menurun itu posisi pilihan terbaik untuk masang jebakan dengan mengarah ke bagian depannya. Apabila kita masang jebakan di musim kemarau, maka simpan jebakannya itu hampir mendekati selokan atau sungai. Tapi apabila masang jebakan di musim hujan, kita pasang lebih tinggi. Nah, salah satunya ini sekitar 200 meter ke bawah itu ada sungai kecil. Airnya air asli dari hutan, jadi keluar langsung dari tanah, jadi sangat jernih. Tetapi untuk saat ini karena musim penghujan, kita akan pasang di bagian atasnya ini dekat pohon pisang. Nah, sebelah kirinya ada pohon kaliandra, kita pasang di situ. Karena minggu lalu pun kita simpan nggak butuh waktu lama, hanya 3 hari udah langsung terisi. Kita akan coba. Jadi yang namanya turunan bukan berarti tebing. Nah, posisinya ini tetap bisa kita injak, tapi semak belukarnya tidak mesti kita jadikan terang, maksudnya tidak mesti dibabat, dibiarkan seperti ini. Tetapi nanti kita akan buka seperti apa cara penyimpanannya, supaya dari bagian atas dari sini tidak terlihat ada kotak yang terpasang, tetapi dari bagian depan lebah liar itu mudah untuk mencari kotak yang kita simpan sebagai jebakan. Kita turun dulu ke bagian bawah mendekati lokasi untuk memasangkan jebakan. Nah ini bagian bawah pohon ini sebenarnya banyak batuan. Jadi apabila kita pasang di bawah pohon itu sangat tepat sebenarnya. Terus arah ke depan, kanan kiri dan depannya sangat potensial untuk lebah bersarang dan mencari pakan. Tetapi posisinya ini agak jauh ke bawah kalau seandainya posisi di situ, makanya kita akan nyimpan di bagian atas. Walaupun pada dasarnya disimpan di bagian lokasi ini rentan karena ini ada pohon rumput gajah. Jadi bisa saja sewaktu-waktu ada penyabit rumput yang ngambil rumput ini, kemudian melihat jebakan. Yang mudah-mudahan walaupun itu terjadi, ya orangnya tidak mesti ngambil jebakan, jadi fokus ngambil rumput karena lokasi ini udah dikatakan cukup potensial. Nah ini bekas jebakan minggu lalu. Nah, ini tutupnya masih ada, nah roknya masih ada, jadi kita tinggal pasang, tutup, selesai. Kita prosesi dulu ini. Pertama ya kotaknya diasapi dulu, kemudian nanti disimpan di sini. Kita lanjut dulu. Nah ini para saudara dimanapun berada yang sesama peternak lebah pemula, terutama di dalam perjalanan satu hobi untuk memasang jebakan. Kita jelaskan tentang kotak yang kita pasang saat ini. Kita menggunakan kotak seadanya. Nah ini kotak seadanya, bagian atas ini dari kayu albasiah, itu pun bekas corannya terlihat, bekas coran. Ini bagian kiri pakai triplek, thick block, triplek tebal. Ini juga sebelah kanan sama. Bagian bawah ini dari randu, papan randu, ini pun sama bekas coran. Ini bolongnya alami, jadi bolong dengan sendirinya. Yang ini juga, jadi kita disesuaikan. Nah seperti ini. Jadi mohon maaf bukan menggurui, untuk masang jebakan terbaik untuk keluar masuknya itu diusahakan jangan di bawah seperti ini. Usahakan kalau nggak di tengah, ya posisinya samping pun rada tengah lah, ini posisinya nyaris di tengah.
Jadi jangan sampai di bagian bawah. Bisa saja dan sah-sah saja, tetapi apabila kita membuat celah atau pintu masuknya bagian bawah atau bagian atas di sini, biasanya justru lebah bakal mencari celah-celah kecil di samping, di belakang dan sebagainya. Karena ketika survei, lebah itu mencarinya seperti ini, terbang ke sini umpamanya hinggap dan mudah dia masuk, keluar, pergi, putar, hinggap, masuk, keluar, pergi. Nah seperti itu. Itu kotak yang kita pakai, karena banyak sekali yang mempertanyakan ini randu, ini sengon. Nah, boleh, apakah boleh? Boleh saja. Dan ini untuk premnya kita gunakan bambu, tapi bambunya sudah kering. Jadi kenapa harus bambu kering? Supaya ketika dijadikan jebakan, bambunya tidak berjamur. Nah itu. Selanjutnya kita tutup. Nah ini tutupnya albasiah, sama tutup seperti ini, tutupnya 2. Nah seperti ini, selesai, tinggal diikat dan memakai plastik sebagai pelindung supaya tidak basah. Nah, jadi ada yang terlewat tadi, sebelumnya kotak ini kita bakar atau diasapi dulu menggunakan, nah ini karena di sini ada pohon pisang, jadi daun pisang kering atau kalau di tempat kami namanya kararas. Nah, bisa daun pisang, tapi yang terbaik kalau ada itu dari pohon padi. Nah, fungsi utamanya apa? Jadi proses membakar daun-daun kering di dalam kotak itu, proses itu bisa menjadikan aroma kayu itu keluar wanginya yang khas, aroma alamnya keluar. Itu yang pertama. Yang kedua, proses pembakaran tadi supaya semut tidak mau tinggal di situ karena ada bau tadi. Itu fungsi utamanya. Tetapi di samping itu ada yang sederhana tapi bermakna, dan jangan sampai lupa. Ini tidak bosan-bosan kita sampaikan di bagian tengah. Setelah kotak, kemudian penutup plastik, bagian atas pakai batang kayu seperti ini. Ini supaya ada celah kosong di bawah plastik. Fungsinya apa? Celah kosong itu supaya semut tidak bersarang di atas kotak ini. Apabila plastiknya langsung ditutup di bagian kotak, biasanya semut suka bersarang di sela-sela atas kotak tersebut, antara plastik dan kotak. Tetapi apabila ada celah seperti ini, celahnya besar karena ada ganjalan kayu, itu semut tidak suka. Ya kita antisipasi, kita berusaha selebihnya biar alam yang menjawab, termasuk berapa lama akan diisi koloni lebah ini. Nah ini kita tandai dengan video ini. Ini kita pasang tanggal 2 bulan 3 tahun 2024. Kita akan cek minggu depan seperti apa, apakah kotak ini sudah terisi atau belum. Mungkin ini yang bisa kami sampaikan dalam pemasangan kotak. Selanjutnya kita akan cek koloni yang lain. Maksud saya kotak yang lain mudah-mudahan sudah terisi koloni. Kita lanjut dulu. Nah di sini kita simpan 3 kotak. Alhamdulillah 1 kotak terisi. Nah ini sangat luar biasa. Nah, kita sekalian jelaskan, 3 kotak ini berjejer. Nah seperti ini, tidak berjauhan. Jadi apabila kotak yang satu ini terisi seperti ini, kemudian kita bawa pindah ke lokasi budidaya, selanjutnya kita simpan kembali besoknya, biasanya masih ada lebah sisa yang tidak terbawa. Dan apabila kita simpan kotak baru, maka lebah yang sisa itu akan bersarang.
Akhirnya apabila ada lebah liar yang mau bersarang, tidak jadi karena ada penghuni, walaupun penghuninya hanya sedikit. Nah itu, jadi untuk mencegah hal tersebut, kita pasang berjejer seperti ini dengan jarak yang tidak jauh, supaya apabila yang ini kita pindah, apabila ada kotak koloni yang baru mau bersarang, bisa masuk di sebelahnya. Mungkin teori itu teori sederhana, dan apakah benar seperti itu, silahkan coba, karena kami mempraktekkan hal ini bukan rekayasa. Kita semua praktekan melalui proses pengalaman yang panjang yang biasa kami terapkan. Dan ini salah satu juga, di bagian tengahnya ada kayu yang kita simpan, karena awalnya kotak ini ada yang makan. Akhirnya pintu keluar masuknya sangat besar, dan untuk menghindari ada yang menjadikan sarang, terutama tikus hutan, kita disumpal pakai kayu. Dan alhamdulillah setelah disumpal pakai kayu ini ada yang isi. Selanjutnya ini sebelah, ini penghuni lama, bukan tanpa alasan kita simpan di sini, karena ini sebagai percobaan. Jadi keseluruhannya kotaknya kering, sangat kering, bahkan sangat kering kotaknya, tetapi pembuatannya baru, kayunya juga baru, kayu kering dibuat kotak baru, premnya baru, semuanya baru. Dan menjawab, semuanya baru, akhirnya lebah pun tidak begitu suka. Sedangkan kotaknya lapuk, sudah lama, itu yang lebah cari. Yang satu pun di sebelah sini awalnya sudah terisi, kita pindah, kita simpan yang baru. Nah ini disimpan, ada juga yang ngisi. Tetapi ini udah hampir 2 bulan masih tinggal di sini untuk menunggu, entah kapan. Jadi nanti kita proses ini sebagai proses percontohan saja. Nah, kanan kirinya 2 sudah pulang, ini masih tinggal di sini. Jadi kapan kira-kira kotak ini bisa diisi dan bisa pulang? Ya mungkin itu yang bisa kami jelaskan. Mohon maaf apabila tidak sesuai atau tidak sama dengan yang biasa para saudara praktekkan. Tapi perbedaan bukan berarti menjadi salah satu yang harus dirubah, hanya sebagai tambahan pengetahuan atau pembendaharaan pengalaman yang bisa diaplikasikan. Nah ini kita akan coba tutup dan kita bawa, karena kalau dilihat cuacanya mendung, jadi bisa kita pindahkan ke lokasi budidaya. Kita skip dulu untuk proses penutupan, supaya selama perjalanan ini aman, tidak ada yang keluar. Nah, alhamdulillah para saudara semua, kita udah sampai lagi ke lokasi budidaya. Dan lokasi yang terakhir, karena tadi ada yang ngisi juga, jadi kita bawa, karena tadi di lokasi hutan sudah turun hujan, jadi lebahnya sudah semua masuk di dalam kotak. Nah ini lebahnya nih, kotak dari jebakan. Kita coba buka, mudah-mudahan aman, tidak ada sesuatu apapun yang terjadi, atau sarangnya, mudah-mudahan tidak ada sarang yang lepas. Nah, karena ini sampainya ke lokasi budidaya ini jam 12, sebenarnya sudah waktunya melatih terbang. Jadi pas kita buka, karena selama perjalanan lebahnya kita tutup, ya akhirnya seperti ini.
Tapi tidak masalah karena uh, selama perjalanan ditutup nggak bisa keluar masuk. Pas nyampe ke lokasi budidaya, akhirnya lebah seolah-olah melepaskan kekesalan yang tadi seharusnya dia adaptasi di lokasi dengan leluasa, ini kita bawa. Mungkin itu perjalanan seru kali ini. Mudah-mudahan video yang kita sharekan bermanfaat. Terima kasih selalu mengikuti channel Manu Baribaya, dan jangan lupa apabila channel ini dirasa bermanfaat, silahkan like, share, and subscribe. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sepertinya